ini nelayan profesional. Seprofesional apakah? Kita temui orangnya. Orangnya lagi di sana. Selamat siang Maman. Ini kita break sebentar karena ini air pasang, kita tunggu air surut dan mancing lagi. Nah, di kesempatan kali ini ada yang spesial. Saya ketemu teman seorang nelayan dan bisa dibilang ini nelayan profesional. Seprofesional apakah? Kita temui orangnya. Orangnya lagi di sana. Oke. Beliau ini adalah nelayan pro yang saya maksud. Gimana Kang? Kabarnya Kang? Kameramen dari sini, kameranya kamera. Agak ke sini Kang. Dan jelas. Jangan sembunyi di pepohonan ini. Ini saya perkenalkan dulu. Ini namanya Kang Mul. Ini adalah nelayan pro di sini. Yang saya maksud nelayan pro, nelayan cari ikan tapi dengan teknik yang sangat profesional dan jarang dilakukan oleh nelayan di Indonesia pada umumnya, yaitu dengan cara popping. Beliau ini orangnya. Kang di topot sih lah ben kita tahu. Lah, isin aku. Lho, kan ganteng toh. Ojo. Kang, saya mau tanya sampean ini ya. Kapan dan siapa orang yang pertama mengenalkan land bait popping? Dari dulu ada sih sebenarnya popping, cuman mereka kan pendatang. Oh iya. Setelah itu saya lihat potensinya itu menghasilkan. Oh gitu ya. Ya. Siapakah sosok yang memperkenalkan pertama kali memperkenalkan khususnya ke sampean? Yang ini loh popping, nyari ikan jiti dengan cara popping itu siapa? Orang Nggak tahu juga namanya ya. Soalnya waktu itu juga saya juga nggak kenal itu dari sebelah timur sana, juga nggak tahu. orang Indonesia. Ya masih Indonesia juga, masih Enggak, orang Banyuwangi. Indonesia. Iya. Banyuwangi. Banyuwangi juga Indonesia. Oh, saya kira apa bule atau gimana. Enggak. Berarti orang Banyuwangi ya? Nah, di daerah sini masih orang Banyuwangi. Oh, itulah orang yang pertama ya Ya. mengenalkan popping ini. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 95 97. 2005 2007. 2005 2007. Saya melihat yang popping di situ potensinya bagus. Enggak, awalnya sampean dulu sebelum melihat orang itu popping, aktivitas Kang Mul apa di sini? Mencari abalon. Oh, nyari kerang. Ya, kerang abalon. Oh, gini Paman. Dulu Kang Mul ini awalnya seorang pencari kerang. Dan habis itu lihat orang popping. Terus dideketin lah sama. Betul gitu Kang ya? Betul. Dideketin, cari tahu segala macam. Akhirnya karena tahu potensinya di Taman Nasional Alas Purwo ini begitu bagus, potensi spotnya terutama di situ, makanya Kang Mul punya inisiatif untuk mancing dengan teknik popping. Terus mulai kapan Kang sampean menggeluti popping ini sebagai pekerjaan? Tahun 2007. 2007 sekarang 15 tahun. Kurang lebih. Lumayan lama juga.
Makanya saya land based popping itu banyak berguru sama beliau. Saya kan senangnya on food. Makanya land based popping itu memiliki apa ya? Memiliki sesuatu sendiri kan ya. Land based popping dirilis, ada yang rilis land based popping. Bukunya ada. Oh ada? Ada bukunya, tapi itu yang punya drama setelah ikut saya. Oh. Setelah ikut saya dia merilis buku land based popping. Tabloid. Kurang paham juga saya, karena saya itu yang ikut apa ya, yang membuat itu Mas Amin. Oh, Mas Amin Maulani, ya. Relik Nusantara. Oh, salah satunya pemancing kawakan yang pernah ke sini Mas Amin Maulani. Belum pernah ke sini, cuman belum pernah ke sini. Cuman pernah dia itu membantu merilis tentang Oh land based iya popping di sini. membantu ini buku tabloid Nah, tentang land based popping. popping di Alas Purwodadi. Terus gini, yang timing terbaiknya untuk land based popping ini sebenarnya kapan dan cuaca kayak gimana? Maksudnya kondisi kayak gimana? Yang bagus, paling bagus di daerah sini. Kalau saya popping yang terbaik itu pakai pasang surut. Oh, pasang surut air. Ya, pasang surut air. Ketika sudah ada pasang surut air, itu otomatis semua ikan yang di dalam sini, ombak-ombak putih itu, ombak di tengah itu. Jadi Paman, saya perlihatkan dulu kurang lebihnya. Nah, ini spotnya. Ini pantai. Itu di tengah-tengah itu ada rep itu. Sangat panjang dari arah Gerajakan sampai ke kapal pecah. Itu di tengah rep. Nanti kalau air ini surut, dia akan kering itu di ombak itu. Nah, jadi posisi ikan itu di ombak itu. Karang panjang. Karang panjang. Karang panjang di Taman Nasional Alas Purwo ini, kalau paman-paman pernah tahu, kayak kurang lebihnya kayak di Barrier Reef Australia, bener karakternya. Dia di sepanjang garis pantai itu, di tengahnya itu ada gugusan karang. Di sanalah tempat-tempat Kang Mul ini main poppingnya. Jadi setelah air surut, ikan yang di dalam sini, dalam pinggir pantai secara otomatis akan berkumpul di satu titik. Dalam rep itu ada sebuah rep yang putus. Oh, rep yang putus, ibaratnya rep panjang, Mas. Rep panjang ada rep lagi jalan air. jalan air. Nah, Secara otomatis JT itu berkumpul di situ. waktu air ini surut. waktu air surut, dan kita popping di situ. Dan juga ada titik-titik tertentu dalam rep itu yang seperti lubang-lubang. Itu nggak kelihatan karena tertutup ombak putih. Padahal itu Tempat-tempat seperti bermain. tempat-tempatnya. Terus bahayanya apa kan untuk teknik land based popping sampean yang sering? Bahayanya kita hindari terdorong ombak besar itu. Jadi kita nggak sampai jatuh. Kalau untuk ketarik ke sana itu berapa ya? 20%. 20%. Kalau untuk ketarik ke tengah itu 20%. Kalau kedorong ke pinggir 90%. Untuk yang dimaksud Kamul tadi, kalau terjadi sesuatu kecelakaan umpamanya, kalau kita sempat kedorong ke tengah, itu 20%. 20% kesempatan kita untuk selamat. Makanya Bukan masuk ke selamat. gimana? Kita berdiri, kita ketarik ombak ke sana. Iya. Itu 20%. Kalau kita kedorong ini 90%. Maksudnya ombak besar, Ya. kita nggak mungkin akan ketarik ke tengah. Oh iya. Betul. Kita nggak mungkin akan ketarik ke tengah. Kita otomatis akan kedorong ke pinggir, jatuh. Dan kita jatuh dalam karang, kita luka. Gitu aja. Oh itu aja ya. Gitu aja. Pernah nggak sampean mengalami kejadian seperti ini? Pernah. Yang maksudnya yang ya paling membahayakan. Ya pernah lah, kita dorong ombak itu sampai jatuh. Itu otomatis tangan sama kaki saya luka karena terkena karang. Oh, luka semuanya. Alatnya masih terpegang. Kan Masih terpegang ya. habis itu kan gini, habis itu kan dia kering lagi. Oh ya, siapa tahu kan orang namanya panik kan ya, biasanya Ya. ya. Begitu diajar ombak, bleng.
alat bisa dilepas atau gimana, tapi Nggak apa-apa, walaupun lepas dia akan otomatis kering lagi. ya kalau nggak di posisi yang posisi dangkal, kalau yang posisi dalamnya kan otomatis hilang. Oh, jauh mas, Oh jauh ya, jauh sama posisi dalam itu kita jauh. Jauh. makanya sangat bahaya sekali ya. Ya nggak terlalu, kalau kita bayangkan memang sangat bahaya kelihatannya. Tapi kalau sudah kita lakukan dan berdiri di lokasi ini nggak terlalu bahaya. Iya. Pesan-pesan untuk pemancing pemula kan yang pengen main ke sini, yang perlu diperhatikan apa maksudnya? Katanya untuk pengalaman, maksudnya safety terutama. Kalau untuk pemula di sini ya rekomendasi saya ikut aja yang senior dulu. Oh gitu ya, Iya, nggak bisa karena- langsung sendiri ya? Nah, kalau sendiri pun satu belum tahu lokasi titik ikan tertentu. Oh. Lebih baik kan mengajak yang sudah. Ya setidaknya bareng lah, sama yang udah pernah di sini. Ya, kalau saya terus terang kalau untuk mengantar nggak bisa. Tapi Iyalah, kalau bareng. kalau datang ke sini kalau ingin dipandu ya saya bisa Menyempatkan lah ya. menyempatkan memberitahu di sana titik-titik tertentu. Satu lagi set tackle yang sangat diperlukan untuk mancing land bass popping ini. Maksudnya joran idealnya berapa, PE dan itu. Kalau untuk land bass minimal 3 meter. Minimal. Minimal 3 meter, maksimal 39 sampai 39 Mas. Tapi kalau menurut saya pribadi, Oh sama sendiri. kalau saya pribadi paling bagus panjangnya 36 itu saya lemparnya tetap jauh sekali. Terus popper mainnya kalau di ukuran 36 itu enak kalau untuk land bass. Kalau ukuran 3 meter itu masih kurang, dia masih agak masuk. Jadi mainnya itu kalau di 39 itu terkadang banyak lompat. Oh gitu ya. Ya, kalau ukuran 36 Karena terlalu panjang. mungkin karena 39. terlalu tinggi. Oh terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi kalau 39 terlalu tinggi, kalau 3 meter terlalu pendek. Oh, Kalau 36 kita pakai joran yang ukuran panjang 36 itu sangat maksimal. Popper itu mainnya bagus. Sampai di akhir bagus. oh gitu ya. Saya yang pakai 42 pernah, pakai 3 meter pernah, pakai 39 pernah. Yang terbaik menurut saya tetap Karena Oh, yang paling ideal ukuran 36. Tapi ya, 3 meter bisa, tergantung karakter orang. Kan nggak semua orang dengan tinggi badan, besar badan yang sama. Kalau Kang Mul 36. tapi kalau kayak saya kayaknya 36 juga ya. Nah, maksimal 36, rata-rata 36 ya. Paling ideal 3,6 meter. 39 bisa, tapi action popper memang nggak maksimal. Karena di sini beda sama di kayak popping on boot beda. Karena di sini nggak butuh retrieve panjang. Terkadang gini juga, kalau kita main di karang tebing, popping lewat tebing, itu kan ketinggian sama land bass kan udah beda lagi. Kita pakai 3 meter pun juga enak, karena kita sudah berdiri di atas air otomatis. Iya. Kalau land bass, otomatis kita Sejajar dengan jajar air. dengan air. Berarti 36 ya. 36 paling Paling ideal ya. land bass popping. Untuk reel seri berapa ribu? Terserah. Enggak paling nyaman lah Kalau kira-kira. saya paling nyaman minimal 6.000. 6.000. 6.000 minim. Bukannya 6.000 gitu ya. Tergantung 6.000 reelnya. 6.000-nya apa dulu Oh. ini? Ya. Kalau saya pakai pen. Enggak kita pen 6.000 ya. Pen 6.000 itu minimal. Kalau patokan umpama kayak Stella, maksudnya itu yang berapa ribu yang paling enak? 14 on foot. 14 ribu. Lebih. Lumayan. Nah itu juga enak, saya keras. Oh iya. Pernah terlalu Oh, mahal iya, buat iya, saya. iya. Saya Iya. kan nelayan gitu. Enggak, maksudnya kalau gini Paman, kalau set tackle kan relatif kan. Tapi seri yang paling enak digunakan seukuran Stella 14.000. Kalau Kang Mul pen 8.000. 6.000 lah. Karena setiap merek kan besarnya beda. Besarnya beda. Kalau saya mencari yang isinya itu tali yang banyak, yang panjang.
PE paling ideal Yang paling ideal 6. 6 ya. 6 itu kalau untuk lempar popeng jarak jangkauannya jauh. Kalau kita pakai yang 8, 10 itu untuk bawa popeng kita lempar itu berat, tidak bisa jauh. Karena satu melawan angin. Bukan melawan angin. Kita lempar itu gimana ya? Beban yang kita bawa itu berat kalau PE 8 Iya, ke iya, atas. iya, iya. Tapi kalau untuk tempur ikan, Oke, ikan sebesar mungkin Nah. gitu loh. Sebesar mungkin kalau tempur ikan itu sebesar mungkin. tapi idealnya PE 6 ya. Lemparan P6. enak, Ya. tempur ikan sama. Untuk leader. Untuk itu saya pakai leader itu Enggak realistis. ukuran lip lah. Ukurannya berapa? Untuk FPS-nya. Saya nggak terlalu Kira-kira. memperhatikan FPS. Kalau ukuran FPS saya pakai kira-kira ya di 150. Wow, besar juga Paman. 150 lps. Karena di sini bukan hanya tempur sama ikan, 120, 120. tempur sama ikan, sama arus, sama karang juga. Sama ombak juga, Ombak juga. karang juga semuanya. Soalnya waktu air surut, rata-rata air itu arusnya keluar ke lautan yang lepas. Jadi kita lempar, waktu kita fight sama ikan, kita itu melawan arus. Itu kan yang bikin Yang susah juga kan ya. yang terberat itu soalnya dulu itu ya saya pernah mengantar yang dari Papua itu dari timnya Shimano. Dari Papua. Ya, dari Papua ke sini timnya Shimano dia mengirim berapa orang? 2 orang. 2 orang. Shimano mengirim 2 orang ke sini. Dia bandingkan ikan 16 kilo sama di Papua sana 30 kilo. Beratnya 2 kali lipat. 2 kali lipat di sini. Yang 16 kilo itu lebih berat daripada yang 30, 2 kali lipat. Ayo Paman. Berat. Berani coba? Sampai ampun dia popin 1 kali, biasanya saya ajak popin lagi Landed? nggak mau. Landed ikannya. Lepas. Lepas. Pinggir naik apa ki dari tengah ke pinggir, tengah lagi ke pinggir lagi, habis itu lepas. Oh, gagal ternyata ya. Gagal, tapi dia setelah itu nggak mau popin lagi. Tangannya sakit katanya. Oh, tangannya sakit. 16 kilo ya. Kira-kira perkiraan hanya 16 kilo. Ikan kan udah sedikit kelihatan gini lah mungkin ya. Udah kelihatan ikannya udah minggir. Ya udah miring inilah kiranya. Ya udah minggir, makanya terus kena ombak, dia ketarik lagi, habis itu dia berontak lagi tengah lagi. Oh iya. Ikan 16 kilo serasa 32 kalau di sini. Hampir 40 lah. Soalnya kita Ya, posisi kita kan berpijak di tanah. sekarang. Kalau nggak dia yang tarik, kita yang tarik. Itu aja, 2 kemungkinan itu aja. Kita nggak bisa kejar soalnya. Makanya Kang Mul yang terkenal dari Kang Mul, kalau udah ikan nggak bisa dipam, beliau lurusin, dipikul, digeret. Misalnya gitu. Itu Ya, tarik tambang katakan. tarik tambang istilahnya. Nah, di sini adu kuat, ikan apa eksternya. Kalau menurut saya yang terbaik lah, pakai PI yang terbaik PI yang terbaik lah. supaya apa? Tidak menyesal kita. Oh iya. Tapi kalau buat hobi putus biarin pakai PI biasa aja. Ya, nggak kasihan. apa-apa. Kasihan spotnya bawa ikannya juga mau koper kan kasihan. Ikan yang pernah Kang Mul dapatkan yang satu trip di sini, yang paling banyak berapa ekor? Dalam satu trip ya? Dalam satu pancingan, satu turunan, satu kali turun. Dalam satu trip itu maksudnya gimana? Dalam Kang Mul tripnya di sini berapa hari jadi? Saya di sini 3 hari 2 hari pulang. Nah itulah 3 hari, dalam 3 hari itu pernah dapat paling banyak itu berapa ekor? 2 kintal itu apa ya? 210. Lupa saya. Karena besar kecilnya itu beda. Ya perkiraan timbangannya aja. Perkiraan saat saya 1 kali turun dapat 8 ekor. 8 ekor. Main popeng kira-kira Berapa 3 jam. Main popeng 3 jam 8 ekor. Itu menurut saya pribadi frekuensi yang 3 sampai 2 jam lah. sangat ciamik, apalagi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa masih ada spot yang dalam kurun waktu 3 jam bisa dapat 8 ekor. Menurut saya udah sangat bisa. Ini di sini lagi mulai musimnya Kang ya. Ya, bulan-bulan inilah.
bulan-bulan ini musimnya ya? Sampai akhir kira-kira bulan September. Ini awal musim sampai akhirnya nanti di bulan-bulan akhir bulan 11 Oktober. Satu lagi pertanyaan Kang, untuk sampean. Ikan yang paling berat yang sampean dapatkan? 40 kilo. 40 lebih lah kira-kira. Soalnya waktu saya timbang itu 40 kepalanya udah Untuk tanah? mentok tanah gitu. Jadi kita nggak bisa gantung lagi. Oh iya iya. Kira kapan itu? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Udah lama. kira-kira. Lupa, ada di video saya, lupa saya. Ada di memori saya. Cuma saya lupa. Saya lupa lagi Paman. Kang Mul ini memiliki akun Facebook Dewa Popping, sampai dijuluki Dewa Popping. Nanti paman-paman bisa cek di akun Facebooknya Kang Mul Dewa Popping. Di sana banyak video hasil-hasil. Saya kebetulan di trip ini saya gak janjian, memang saya lihat kok ada orang rame, makanya saya menepi untuk istirahat, makan segala macam. Dan saya baru sekali dulu kenal sama kamu, kok tiba-tiba ada orangnya di sini. Jodoh berarti. Beruntungan banget saya bisa. Ya setidaknya saya sebagai pemula untuk Landas Popping bisa tanya jawab kamu ya. Nanti suatu saat antar saya Landas Popping kamu ya. Untuk trip ini saya memang on foot, habis ini saya mau jigging ke sana. Oke kamu, untuk waktunya terima kasih. Semoga sehat dan hasilnya banyak. Oke Paman, sekian dulu podcast fishing saya. Ya mungkin ini podcast yang pertama, untuk kurang lebihnya percakapan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay tune di channel WMP.